Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Darwati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Palopo. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 kali ini, saya akan memperlihatkan video tentang praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Pemeran dalam video kali ini yaitu saya sendiri, Dewi Darwati, sebagai coach, Ibu Irawati SPD sebagai coach, dan Pak Nathan Senabua sebagai observer. Pada kegiatan pra-observasi, kami melakukan diskusi tentang hal-hal yang akan dilakukan pada praktek coaching nanti. Di antaranya membahas tentang rubrik penilaian, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Selamat sore Ibu. Boleh Pak. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan praktek coaching. Ya, sebelum kita melakukan praktek coaching itu kita harus menyepakati kompetensi apa yang ingin kita lakukan dalam praktek coaching ini berjalan dengan baik. Oke, saya kira silakan kalau ada sesuatu yang disampaikan. Ya, jadi tidak nanti pada saat kita melakukan coaching, ada beberapa kompetensi kita. Yang pertama itu mengenalkan diri. Jadi bagaimana kita sebagai coach betul-betul nanti kita berusaha mengenalkan diri kita pada saat coaching maupun masalahnya dan mendengarkan apa tujuannya, kemudian setelah itu kedua mengenalkan arti dari kita coaching. Menyelesaikan masalah, kita bisa menangkap ini yang menjadi masalah. Terus setelah kami merasakan masalah-masalah yang dialami, kemudian menemukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti dari pertanyaan berbobot yang kita mendapatkan coaching bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Ketika di akhir percakapan kita dengan psikologi, dia sudah mampu menyelesaikan atau mendapatkan sekitar masalah itu. Jadi kita yang kompetensi ya. Kalau ini ada mungkin tambahan. Jadi mungkin pada saat kita melaksanakan praktek coaching ini, kita harus menggunakan ya, di mana yang pertama adalah kita menanyakan tujuan coaching itu datang menemui coach yang untuk apa. Kemudian kita identifikasi apa-apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian setelah mengulik apa saja permasalahannya, kemudian apa kira-kira rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach tersebut. Dan satu yang paling penting adalah bagaimana dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang kita mau laksanakan sebentar ya, kemudian gunakan alur kita. Kira-kira kompetensi bagian mana yang sebentar kita lebih fokus sebentar supaya praktek coaching itu berjalan dengan baik. Dia sudah tahu, tetapi mungkin dari pertanyaan yang kita lakukan lagi, dia lebih bisa menggali lagi potensi yang ada. Jadi mendengarkan aktif, kemudian setelah kalau kita mendengarkan aktif akan timbullah pertanyaan-pertanyaan ya. Diusahakan pertanyaannya pertanyaan berbobot atau terbuka ya. Kalau Bu Dewi ada mungkin tambahan? Saya mau nyambung dari pernyataannya Ibu Ira bahwa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu kan bisa mengulik lebih dalam lagi tentang identifikasi masalah-masalah apa yang dimiliki oleh coach tersebut. Jadi kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dimiliki oleh coach sehingga
kita bisa mengarahkan ke kita untuk mengetahui apa kira-kira solusi-solusi dari masalah yang telah diidentifikasi tadi. Itu Bu. Iya. Oke, jadi sudah ada kesepakatan kita di tiga kompetensinya, coaching, kemudian penanganan alutsista, kemudian keterampilan kompetensi yang perlu kita lebih tekankan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengambil pertanyaan seluruh. Semoga ini bisa kita laksanakan sehingga praktek coaching ini berjalan dengan baik. Ya itu dulu. Selamat melaksanakan praktek coaching. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Wira. Silakan duduk. Ada waktu Bu Dewi? Oh iya, ada yang bisa dibantu? Anda mengganggu jika ini. Iya, enggak Ji. Ya sempat ada kita bikin, saya mengganggu. Tidak Ji. Kenapa Ki? Apa deh Bu Dewi, akhir-akhir ini saya kayak pusing begitu ya, stres untuk membagi waktu antara pekerjaanku di tugas di PPG, tugas untuk guru penggerak, sama mengajar di sekolah. Jadi Bu Ira pusing untuk bisa bagi waktu karena kegiatannya bersamaan Bu Ira ya. Sama Oke. Jadi dalam waktu yang singkat ini apa yang Ibu Ira harapkan dari proses coaching kita hari ini? saya bisa apa yang saya harapkan bisa nanti menemukan solusi mana saya bisa membagi waktu yang mana saya mau prioritaskan antara tugas di PPG, tugas di guru penggerak, dan mengajar di sekolah. Oke. Jadi Ibu Ira punya 3 kegiatan bersamaan ya. Iya. Dan Ibu Ira pusing membagi waktu. Nah, kira-kira apa faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Ira bisa pusing itu membagi waktunya itu? Ya karena itu tadi jadi bersamaan semua waktunya, dan kayak tugas di PPG itu tiap hari juga harus selesai, bersamaan biasa antara Zoom-nya dengan saya mengajar, kemudian tugas juga untuk guru penggerak, biasa juga due-date-nya juga mau sudah sampai batas waktu pengerjaannya belum juga selesai, itu yang bikin saya pusing. Oke. Jadi misalnya Ibu Ira mau mengerjakan satu kerjaan, nah Ibu Ira harus bisa apa supaya bisa selesai kerjaan itu? Saya pusing dalam hal ini membagi waktu, yang mana saya mendahulukan dulu, apakah saya mengerjakan tugas PPG atau saya harus mengerjakan dulu tugas untuk guru penggerak. Gitu ya. Jadi Ibu Ira agak kurang fokus ya. Tidak bisa memilih yang mana ini yang harus didahulukan. Nah, kira-kira apa momen-momen dalam hidup Ibu Ira ini biasanya yang bisa bikin Ibu Ira lebih fokus mengerjakan? Saya biasa itu dulu sebelum ada PPG ya, saya masih bisa tangani ini tugas di guru penggerak, saya mengajar. Tapi setelah ada guru penggerak, saya rasanya kayak keteteran begitu. Biasa itu saya fokus mengerjakan semuanya itu setelah jam mengajar ya. Setelah jam mengajar, saya kerjakan tugas untuk guru penggerak. Dan selama saya di PPG, saya sudah pusing ini yang mana mau didahulukan dulu ya, apakah tugas untuk guru penggerak atau tugas di PPG yang mau diselesaikan. Mana juga untuk memeriksa hasil pekerjaan dari siswa menjadi yang bikin saya bingung juga yang mana mau dilakukan. Oke, jadi Ibu Ira bingung memprioritaskan yang mana yang harus didahulukan terlebih dahulu ya. Biasanya Ibu Ira kalau di momen-momen sebelumnya itu untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik, apa tips-tipsnya Ibu Ira? Saya biasa mengerjakan itu tadi Bu Dewi, saya mengerjakan itu kalau habis mengajar, saya kerjakan untuk tugas guru penggerak, saya edit pekerjaannya mulai dari tugas-tugas yang dari awal, misalnya mulai dari diri itu semua saya kerjakan, sampai pembuatan video, misalnya kalau ada tugas untuk pembuatan video itu saya kerjakan pada saat setelah mengajar.
sore saya gunakan untuk refreshing gitu. Tapi semenjak ada guru penggerak dan PPG, saya merasa sudah keteteran gitu. Jadi ibu tidak bisa bagi waktu di Iya. nah, dari waktu ibu yang yang tidak bisa dibagi ini, kira-kira waktu mana yang terbuang karena kegiatan guru penggerak dan PPG ini? Sebenarnya semua waktu sudah terbuang sebenarnya semua karena terpakai untuk kegiatan ini semua tadi. Jadi saya merasa bahwa saya merasa lelah begitu, tidak ada waktu untuk istirahat karena kegiatan Zoom juga ada, kegiatan mengajar juga ada, dan kegiatan untuk ibu penggerak juga ada. Iya, ibu tidak bisa punya waktu istirahat. Nah, kira-kira supaya waktunya ibu ini lebih efisien, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin saya harus untuk kumpul-kumpul dulu sama teman-teman, mungkin saya bisa kurangi dulu mungkin Bu Dewi ya. Mungkin kalau sore kan memang sudah begitu, kalau sore mungkin saya biasa kumpul sama teman atau apalah, kalau kegiatan sore memang saya tidak lakukan biasa kan. Saya sudah kalau di habis mengajar kan siang Bu Dewi jam 12 saya lanjut kerja untuk tugas di guru penggerak. Malam mungkin baru sore saya tidak ada kegiatan, tapi selama ada PPG tadi semua waktu digunakan pagi mengajar, siang kerja tugas untuk PPG, sore saya pergi sama teman-teman, malam baru saya kerja untuk tugas penggerak. Tapi mungkin saya harus fokus dulu sekarang ini Bu Dewi, mungkin untuk kumpul-kumpul dulu atau pergi yang tidak mendesak, mungkin saya harus lebih fokuskan dulu untuk kerja tugas di sore. Ya, oke. Jadi ibu rasa kumpul-kumpulnya jangan dulu ya karena banyak tugas ya. Nah, selain mengurangi waktu kumpul-kumpul, kira-kira ada tidak cara-cara lain yang kira-kira ibu bisa tempuh? Mungkin saya harus lebih petakan dulu, saya harus lihat dulu misalnya tugas mana yang waktunya mepet. Misalnya mungkin guru penggerak misalnya masih ada waktu 2-3 hari untuk hidupnya, berarti saya harus lebih fokuskan dulu ke satu hari itu saya harus mengerjakan dulu yang tugas PPG. Mungkin besoknya baru saya kerja untuk tugas guru penggerak supaya saya bisa lebih fokus ke satu kegiatan. Tidak misalnya pagi saya kerja ini, sore saya kerja yang ini lagi, jadi biasa saya pusing sendiri, padahal baru nanti ujung-ujungnya semuanya tidak selesai juga. Jadi mungkin saya harus fokus dulu ke satu yang mana mau saya selesaikan, lanjut hari berikutnya saya mungkin harus selesaikan satu lain. Kayaknya menarik gitu Ibu Ira, yang kita mau petakan kegiatan tak tuh supaya lebih terarah dan bisa spend waktu untuk mengerjakan itu. Adakah hal lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin kalau untuk mengajar di sekolah ya kan biasa bersamaan Bu Dewi, saya zoom dengan zoom untuk PPG karena kuliah, biasa keteteran juga jam mengajar saya karena pagi. Jadi mungkin kalau untuk mengajar itu mungkin saya mau minta tolong sama rekan di sekolah untuk membantu dulu mengganti jam pelajaran saya yang tertinggal tadi. Jadi kelas tidak kosong juga. Jadi pada saat ada jadwal yang bertabrakan, Ibu minta tolong bantuan guru BK untuk menghandle jamnya Ibu, karena kan kita tidak mungkin Zoom dengan mengajar di kelas bersamaan. Ya. Oke. Ada lagi Bu mungkin yang bisa dilakukan? Mungkin untuk lebih fokusnya lagi itu tadi saya harus memprioritaskan dulu yang mana yang lebih duluan yang mau saya kerjakan. Kalau misalnya guru penggeraknya tugas guru penggerak lebih duluan, yang dulu saya kerjakan duluan. Di PPT-nya mencatat saya kerjakan duluan. Ya, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu mengurangi nongkrong-nongkrong sama teman-teman, membuat peta perencanaan apa-apa yang harus dilakukan dan meminta bantuan dari teman. Mungkin misalnya Ibu lagi mumet banyak kegiatan, adakah tidak hal-hal yang Ibu lakukan supaya pikirannya lebih rileks, lebih tenang, bisa fokus? Saya kalau dalam keadaan lagi tidak fokus Bu Dewi, saya hanya biasa lakukan kayak gini.
saya duduk dulu, tarik nafas, diam sejenak, baru kembali ke fokus. Jadi saya tenangkan diri dulu, tarik nafas dalam-dalam, buang lagi, oke kita kembali fokus. Ya begitu cara saya hari ini. Tarik itu mungkin bisa diceritakan itu metode seperti apa itu Bu? Kayaknya itu menarik sekali. Ya, dan itu namanya metode stop ya. Kita berhenti sejenak, kemudian tarik nafas dalam-dalam, ya, kemudian kita buang lagi, kemudian kembali fokus dengan memperhatikan sekeliling kita. Begitu Bu Dewi. Menarik Bu ya. Jadi Ibu melakukan teknik stop untuk membuat lebih fokus mengerjakan tugas-tugas ketika sedang bekerja. Oh iya. Kalau saya boleh tahu Ibu Ira, apa kira-kira kegiatan yang dalam waktu dekat ini yang harus Ibu lakukan nih? Saya harus lebih memetakan lagi gitu. Misalnya tugas yang mana yang lebih besar, apakah saya misalnya kalau di tugas PPG yang mendesak, berarti satu harian itu saya harus kerjakan dulu tugas PPG, karena tagihannya mungkin per hari, jadi harus saya fokuskan. Kemudian kalau selesai itu besok kalau ada waktu saya lanjut untuk guru penggerak lagi supaya lebih fokus dan hasilnya bisa sama-sama maksimal. Maksud saya ini kan ada kegiatan guru penggerak, ada kegiatan Adina sebagai guru, kemudian ada kegiatan PPG. Nah ini ada 3 kegiatan besar ini, kira-kira apa yang paling dalam waktu dekat ini yang hal besar yang harus Ibu lakukan? Saya begini, saya mau lebih fokusnya dulu untuk 1 minggu ini, saya lebih fokusnya dulu untuk PPG karena tesnya juga sudah tidak lama lagi di minggu depan sudah tes. Mungkin saya fokus dulu ke sini, habis itu baru ke tapi untuk guru penggerak saya tetap laksanakan, hanya mungkin porsi waktunya yang harus saya perbanyak dulu di PPG Ya supaya Ibu bisa tadi mengerjakan ujiannya ya. Nah kira-kira Ibu kalau nanti Ibu supaya bisa lulus ini PPG, ini rencananya Ibu apa tips-tipsnya ini, trik-triknya supaya bisa mengerjakan soal-soal dengan baik? Harus lebih banyak belajar, harus lebih perdalam di modul, banyak belajar contoh-contoh soalnya, kemudian itu tadi sama fokus dulu. Oke, jadi dalam waktu dekat ini Ibu mau fokus dulu untuk ujian PPG-nya Bu ya. Jadi siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk bisa menyelesaikan soal-soal ini dengan baik? Kalau untuk ini membantu saya untuk soal, saya biasa sharing dengan teman-teman yang sedang selesai di PPG. Jadi biasa saya bertanya bagaimana dengan modul ini, biasanya soal seperti apa yang muncul dari materi apa yang muncul dari materi ini, soal apa yang biasa muncul, seperti apa bentuk soalnya. Mungkin saya akan sharing-sharing nanti dengan teman-teman yang sudah selesai PPG. Oke, menarik sekali Bu Ira. Saya harap nanti Bu Ira minggu depan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Amin. Dan Ibu Ira bisa lulus PPG serta lulus juga menjadi guru penggerak. Amin Bu Dewi. Bagaimana Ibu Ira setelah proses coaching kita ini, apa kira-kira yang Ibu bisa dapatkan? Saya berterima kasih sama Bu Dewi karena setelah perbincangan kita ini saya sudah lebih bisa memfokuskan diri, mengetahui yang mana harus saya kerjakan duluan. Saya sudah bisa mengambil waktu apa yang tidak harus lagi saya lakukan, fokusnya kemana, kemudian cara mengatasi masalah-masalah saya tadi itu sudah ada titik terangnya seperti apa. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk waktunya. Terima kasih Bu Ira. Setelah melakukan praktek coaching pada kegiatan pasca percakapan kali ini, kami membahas tentang kompetensi-kompetensi apa saja yang telah dilakukan pada saat praktek coaching, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi, dan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil video dari coaching tersebut. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Masih semangat? Oke, jadi tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching. Ya. Dalam praktek coaching itu kita berbagi perannya, ada sebagai coach, ada sebagai coaching, kemudian sebagai observer. Hari ini, saat ini kita berkumpul, kita akan menyampaikan masing-masing hasil observasi yang kita lakukan
sebagai observer tadi di praktek coaching. Saya mulai dari Bu Dewi mungkin menyampaikan hasil observasinya. Terima kasih. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi saya itu mengobservasi coach di Gulirat. Jadi tadi waktu proses coachingnya di Gulirat itu berjalan dengan baik. Jadi kompetensi ini yang harus dimiliki oleh seorang coaching seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan double, dan menghadirkan diri secara penuh. Itu sudah tampak dalam percakapan coaching yang saya tadi. Kemudian saya juga mengamati percakapan coachingnya itu telah menghadirkan alur cerita, yaitu menanyakan tujuannya coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki oleh coaching tersebut, menanyakan apa rencana aksi coachingnya, dan yang terakhir adalah Gulirat tadi menyampaikan apa kira-kira tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching tersebut. Jadi secara keseluruhan waktu praktek coaching yang diberikan oleh Gulirat itu berjalan dengan baik. Oh begitu ya? Iya. Terima kasih Bu Dewi atas observasinya kepada Bu Ira sebagai coach. Sekarang saya minta Bu Ira menyampaikan hasil observasi. Silakan Bu Ira. Ya, jadi tadi saya sebagai observer ya pada saat pengamatan dan ini ya. Jadi tadi saya lihat itu secara keseluruhan dari segi kepedulian strategis sebagai coach itu sudah berjalan karena tadi akan sudah hadir semua mendengarkan cerita dari diri, mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi masalah dari Dewi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Dewi mampu keluar dari masalah yang ada. Bukan sendiri yang alih cintanya tadi sudah berjalan pengamatan tadi mulai dengan tujuan dan juga Ibu Dewi datang mendatangkan tujuan yang sudah kita lihat secara ini apa yang mau dituju. Kemudian ada identifikasi masalah di situ, kemudian juga bagaimana rencana aksi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Dewi, bagaimana nanti tanggung jawab dari Ibu Dewi setelah dari rencana aksi tadi yang akan dilakukan. Jadi secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar dan saya kira seperti bisa Terima kasih Bu Ira atas giliran saya. Saya tadi sebagai observer mengobservasi Bu Dewi sebagai coach coaching di Ira sebagai coach. Ya, seperti yang ini juga sampaikan tadi bahwa kita Bu Dewi sebagai coach alur kita semuanya dari tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian kompetensi yang dalam satu coaching itu ya usaha dan terbaik dilakukan dalam menghadirkan diri secara penuh. Tadi saya suka sekali dengan gaya Bu Dewi ketika melakukan coaching sama Ibu Ira. Tadi pandangannya selalu ke Ibu Ira. Walaupun menulis itu pandangannya selalu ke Ibu Ira. Sampai-sampai juga tadi ada kertas di atas mau terbang tadi, dia tampil dengan refleks, tapi tanpa menoleh dia pandangannya tetap ke Ibu Ira. Jadi itu sebagai bagian dari apa? Bagaimana menghadirkan diri secara penuh di pandangannya tetap ke Ibu Ira sampai menulis apa yang terjadi itu tidak diperhatikan. Itu satu. Kemudian apa? Pertanyaannya sudah mulai apa? Berbobot tadi. Sampai juga tadi dengan apa? Dengan panjang lebar, terpancing untuk menyampaikan apa yang pernah dilakukannya, mengingat-ingat kembali. Itu saya kira itu poin yang bagus sekali karena banyaknya kebobolan. Saya kira itu pertemuan kita ini dalam
partai politik lain? Atau ada sebelum dari ada sesuatu hal yang pasti disampaikan? Bisnya teknik yang kita lakukan ini sudah kita laksanakan sekarang. Oke. Hanya mungkin